enrollment, kemudian kita juga bahas bagaimana memanfaatkan virtual office untuk sebesar-besarnya manfaat dalam melakukan enrollment. Lalu di tanggal 21 kemarin kita juga udah bahas tentang bagaimana sih compliant enrollment itu bersama tim kondak, dan hari ini kita akan bahas reactivation yang juga merupakan part of enrollment. Artinya jika kita punya member lama atau member yang dulu pernah kita enroll, kemudian karena suatu dan lain hal sudah tidak aktif lagi akunnya, hari ini kita akan bahas itu, bagaimana membangkitkan mereka kembali, bisa kembali menjadi konsumen kita, menjadi tim kita, dan kemudian juga memastikan mereka bisa teredukasi dengan lebih baik dari sebelumnya. Dan nanti di hari Kamis ditutup di bulan Oktober ini kita akan bahas bersama tim operation tentang Diffuser 101. Jadi paket sangat-sangat komplit di Oktober ini, semuanya untuk memastikan agar semua brand partner yang melakukan enrollment bisa melakukannya dengan smooth. Oke. Nah, hari ini saya ditemani oleh siapa ya? Silakan memperkenalkan diri. Saya sendiri Indri dari Sales Training yang Living Indonesia. Silakan, siapa yang memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya udah, aku deh, Nabila. Yang tua lebih dulu, baru nanti kamu diri. Jadi teman-teman, nama saya Irianto, saya dari tim kondak yang Living Indonesia. Jadi saya lah ya biasanya kita ngomongin masalah-masalah kondak gitu ya. Nah kali ini diajak join bertiga nih sama ibu-ibu cantik hari ini gitu ya. Jadi kita benar, ini adalah gabungan 3 departemen. Jadi ada satu hal yang dipandang dari 3 sudut yang berbeda. Begitu dari saya. Teman saya selanjutnya silakan. Terima kasih. Halo semuanya, halo kakak-kakak, salam kenal. Aku Nabila, aku dari tim Member Services. Nah, aku di sini adalah trainer khusus untuk tim Member Services. Jadi di sini, again tadi kita dari 3 departemen yang berbeda, kita akan nge-share semua dari sudut pandang masing-masing departemen yang pastinya akan menguntungkan kakak-kakak semua nih. Jadi kalau misalkan ada tim membernya atau di timnya yang kira-kira butuh nih informasi tentang reaktivasi, bisa langsung disuruh atau diajak untuk join Zoom hari ini. Thank you. Yes, bakal rugi banget kalau nggak hadir hari ini. Jarang-jarang kita mendatangkan Trimas Getir untuk bisa membahas reactivation dari berbagai perspektif. Jadi kita akan bagi 3 bagian. Hari ini saya akan bicara tentang reactivation 101 by definisi. Kita mulai dengan akun aktif ya. Sambil kakak-kakak boleh ketik di kolom chat dari kota mana saja berasal dan apa ranknya saat ini. Supaya kedua rekan saya ini bersemangat untuk menyampaikan segala sesuatunya. Nah, kita mulai dari definisi akun aktif. Jadi baik akun baru yang baru di-enroll bulan ini dan akun lama alias brand partner lama yang sudah lebih dulu bergabung sebelum bulan Oktober ini untuk memenuhi syarat mendapatkan fast start bonus dan start living bonus alias sebagai enroller. Ketika kita mendaftarkan seorang brand partner baru, maka diri kita disebut sebagai enroller. Nah, dan agar akun kita tetap aktif ya, aktif itu apa? Bisa lihat dalam VO, bisa mengenroll via VO, bisa belanja via VO, bisa melihat semua materi-materi training via VO, materi-materi kondak via VO, itu akunnya aktif, virtual office-nya aktif ya, maka brand partner harus mempertahankan pesanan bulanan setidaknya bernilai 50 PV. Oke, next. Nah, itu tadi 50 VV yang bisa kita dapatkan adalah fast start dan start living bonus saat kita menjadi enroller. Namun seiring waktu berjalan ketika kita punya level 1, 2, 3 dan seterusnya, maka akan tercipta unilevel. Untuk mendapatkan komisi unilevel dan seluruh bonus lainnya yang tersedia, maka seorang brand partner harus terus melakukan order setidaknya bernilai 100 PV. Anyway, ketika kita menggunakan oil dengan rutin, menangkap ide-ide edukasi terkait dengan oil ataupun produk dengan rutin, membuat DIY, memastikan semua anggota keluarga mengaplikasikan oilnya, saya rasa angka 100 PV bahkan kurang.
Ya kan, ada yang belanja 120, ada yang mau ikut PV promo 190, itu semua tergantung kebutuhannya teman-teman. Namun minimal angkanya adalah di 100 PV kalau kita mau mendapatkan fast start bonus, start living bonus, komisi junior level, dan bonus-bonus lainnya. Oke, jadi angka psikologisnya ada di 100 PV. Agar akun kita aktif dan kita mendapatkan semua bonus serta komisi yang disediakan oleh Young Living. Oke, kemudian lawannya aktif tentunya non-aktif ya. Jadi ada kalanya akun kita ke memberan kita itu menjadi non-aktif dan pada akhirnya bahkan dihapus dari sistem. Ketika dia udah dihapus, nggak bisa login, ya kan? Karena akunnya udah drop. Apa yang terjadi? Ini terjadi biasanya saat brand partner yang living dalam waktu 12 bulan berturut-turut orderannya kurang dari 50 PV. So, kalau kita ingin menghindari penghapusan akun yang living milik kita, pastikan kita punya order setidaknya 50 PV dalam kurun waktu 12 bulan. Oke, nah, tapi saya gagal memenuhi akun 50 PV selama 12 bulan berturut-turut, ya kan? Ada sih saya pernah belanja, tapi totalnya kurang dari 50 PV. Maka yang terjadi adalah keanggotaan saya akan dihapus, dan dulu ketika saya di-enroll, itu kan ada yang di checklist menyatakan saya setuju untuk mengaplikasikan berbagai perjanjian sebagai seorang brand partner, berjanji untuk pihak yang living akan membayarkan bonus dan komisi atas aktivitas bisnis yang saya lakukan, ya kan? Ada beberapa perjanjian. Nah, jika keanggotaan saya sebagai brand partner yang living dihapus, maka semua perjanjian itu tidak akan berlaku lagi. Oke, kemudian, nah, saya brand partner, kemudian saya udah mengalami penghapusan akun, berarti semua tim saya yang sudah sempat di-enroll oleh saya, oleh seseorang di atas saya, upline saya, pohon jaringan saya, kemudian OGV yang dulu saya pernah punya, ya kan, bonus enrollment yang pernah saya dapatkan, organisasi saya, itu semua akan naik, ya kan, saat akun saya dihapus, itu semua tim saya itu akan naik ke brand partner, bahasa kerennya roll up, akan naik ke seseorang upline, seseorang tim support yang berada di atas saya. Oke, sudah ada pertanyaan loh, baru 2 slide, luar biasa. Bikin siang yang dingin ini jadi sedikit membara, ya. Nah, sekali lagi istilahnya roll up. Saat saya menghilang keluar dari sistem, menghilang dari sistem, maka semua tim saya itu akan di roll up ke seseorang yang berada di atas saya. Oke, sekali lagi. Yang terjadi adalah penghapusan akun, maka semua perjanjian nggak bisa saya tuntut apapun yang bisa berdampak terhadap organisasi saya, dan ketika pada akhirnya saya memutuskan untuk saya mau aktif lagi alias reaktivasi nih, saya harus mengikuti ketentuan pendaftaran yang berlaku saat saya mau reaktivasi, yang mungkin nggak selalu, sudah ada perbedaan sedikit dibandingkan 2-3 tahun lalu saya di-enroll misalnya. Pokoknya saya harus ikut sesuai kebijakan dan prosedur yang living yang berlaku di saat saya mereaktivasi akun saya kembali. Oke, nah ini contohnya. Ya, sebelum ditanyakan. Jadi status akun seseorang apakah dia dihapus, ya drop account atau tidak, itu tergantung kepada order terakhir yang terjadi, yang bisa dilihat di VO. Katakanlah si X di-enroll di Oktober 2020. Oke. Lalu order terakhirnya itu di Juli 2021 sebesar 100 PV. Ya, maka hingga sekarang Oktober 2021 kita bilang status akunnya masih aktif. Oke. Nah, ada lagi si Y di-enroll di Oktober 2020. Sejak dia di-enroll di Oktober 2020 itu belum ada repeat order sama sekali. Ya, saat ini posisinya sudah Oktober 2021. Maka akunnya menjadi dihapus karena sudah melewati apa yo?
12 bulan masa waktu untuk kemudian dia bisa tetap menjaga status aktifnya. Nah, ini ada lagi si Z. Di-enroll di Oktober 2018, 3 tahun lalu. Oke, order terakhirnya September 2019. September 2019, senilai 38 PV. Saat ini bulan Oktober 2021, udah 2 tahun berlalu ya. Ini akunnya juga statusnya jadinya dihapus. Oke. Nah, ada lagi si A. Di-enroll di Oktober 2020, order terakhirnya di September 2021, maka dia akunnya juga masih aktif. Jadi kalau kita lihat variasi-variasi seperti ini bisa membuat kita lebih cermat untuk menjaga status akun kita. Jadi lihat order terakhirnya plus 12 bulan. Jika lewat dari itu, maka resiko status akun tidak aktif dan menjadi dihapus atau drop account itu pasti akan terjadi dan kita alami. Oke, nah jadi kita mau aktifin kembali alias reaktivasi. Saat kita mengaktifkan kembali membership kita akan ditempatkan di sponsor yang dulu. Jadi saya dulu sponsor saya adalah Kakak Nabila. Gitu kan. Terus saya nonaktif 12 bulan, akun saya dihapus, saya mau reaktivasi kembali. Jika tidak ada catatan apapun, request apapun, maka ketika saya mereaktivasi akun saya akan berada kembali di bawah Kakak Nabila. Oke. Namun ternyata Kakak Nabila juga udah dihapus akunnya. Ya kan, gagal memenuhi status aktif selama 12 bulan berturut-turut. Siapa di atas Kakak Nabila? Oh, Pak Ir. Maka saat saya reaktivasi akun kembali, saya akan berada di bawah Pak Irianto. Oke. Tapi dulu saya punya 150 loh, 150 brand partner di tim saya. Berhubung saya sudah pernah mengalami penghapusan akun, saya nggak bisa mengklaim, mengambil kembali, meminta kembali semua brand partner, tim partner saya yang terlepas dari saya saat akun saya dihapus karena tidak aktif. Oke, jadi kita mau memperlihatkan ke teman-teman semua, ke kakak-kakak semua, apa yang terjadi ketika kita mengalami penghapusan akun, padahal kita sudah punya tim yang cukup besar, ya kan, yang kita enroll sendiri maupun di-enroll oleh tim partner kita, namun kita menjadi tidak aktif dan akunnya dihapus. Ini salah satu dampak terbesar yang harus dikorbankan. Oke, dan itu kita nggak bisa tuntut kembali. Saat saya kemudian mereaktivasi akun saya dan saya ditempatkan di Pak Ir, di bawah saya nggak punya tim. Gitu, saya harus kembali mulai dari nol. Ya, lalu jika saya merupakan brand partner dan organisasi penjualan saya dianggap tidak aktif, saya bisa mereaktivasi. Saya akan hubungi tim member service, saya belanja 50 PV dalam bentuk produk apapun atau membeli starter kit atau kit pendaftaran lainnya. Nanti ini detailnya akan dijelaskan oleh Kakak Nabila. Ya. Nah, lalu gimana dengan reaktivasi versus order terakhir? Oke. Di sini dibilang bahwa di Juli 2021 saya order terakhir 50 PV. Ya, maka status akun saya akan berstatus aktif hingga Juni 2022. So, untuk menjaga status akun saya tetap aktif selambat-lambatnya, saya harus order di Juni 2022 minimal 50 PV. Oke, dengan ini akun saya akan terus aktif tanpa sempat mengalami drop account atau akun dihapus. Lalu, bagaimana jika saat di-enroll di Oktober 2020, ya kan, order terakhir saya itu di Oktober 2020. Sekarang udah Oktober 2021. Maka akun saya dihapus karena harusnya ini selambat-lambatnya di September kemarin. Saya harus belanja 12 bulan kan ya. Ini saya bisa
untuk mereaktivasi akun saya. Lalu Oktober 2018, order terakhir saya 50 PV. Status akun saya juga dihapus, udah 3 tahun lebih ya. Ini saya juga bisa melakukan reaktivasi pada akun saya. Nah, bagaimana jika order terakhir saya di Oktober 2021? Normalnya, akun saya akan tetap berstatus aktif hingga September 2022. Dan selambat-lambatnya di September 2022, untuk menjaga akun saya tetap aktif, saya harus belanja 50 PV. Ya, silakan yang ingin bertanya drop aja dulu, nanti kita akan bahas satu persatu ya, takutnya nanti lupa pertanyaannya apa. Oke, jadi untuk kondisi yang kedua dan ketiga ini, saat status akunnya dihapus, maka dia bisa melakukan reaktivasi. Idealnya sih, contoh 1 dan 4 ini, ya, sebelum 12 bulan berlalu, orderlah selambat-lambatnya di batas waktu 12 bulan itu minimal 50 PV untuk menjaga status aktif akunnya. Kemudian, ya, ini kita assume di November 2022. Oke, kalau ini di November 2022, kita assume tahun depan bulan November ya, maka di September harusnya selambat-lambatnya di 2022 kita sudah harus melakukan order minimal 50 PV. Sedangkan yang order terakhirnya di Juli 2021 ya, kalau sekarang jatuhnya adalah November 2022, dia menjadi tidak aktif dan akhirnya status akunnya dihapus. Oke. Nah, saat kita berbicara tentang reaktivasi, mau nggak mau ini melibatkan unsur yang disebut dengan enroller. Oke, kenapa nih kakak enroller? Jika akun kita nggak aktif kurang dari 2 tahun, ya tidak ada aktivitas sama sekali, maka saat reaktivasi, kemudian kita beli PEP, enroller kita tidak berkualifikasi, tidak eligible untuk mendapatkan bonus fast start dan start living. Oke, kurang dari 2 tahun. Namun jika akun kita tidak aktif selama 2 tahun atau lebih, kemudian saat reaktivasi kita membeli PEP lagi, enroller saya akan eligible untuk mendapatkan bonus fast start dan start living. Ini penting untuk kita kasih tahu buat nanti kakak-kakak cari brand partner yang sudah drop account, ya kan, untuk kemudian dilihat masa tidak aktifnya. Kalau ternyata dia lebih dari 2 tahun, maka ketika kita berupaya agar dia aktif kembali atau mereaktivasi akunnya, atau yang bersangkutan yang meminta untuk akunnya direaktivasi, ini sebagai enroller kita mendapatkan kelebihan ini. Oke. Gimana cara ngitungnya? Apakah dia di bawah 2 tahun atau di atas 1 tahun? Kita lihat di sini ya. Saat di-enroll di Oktober 2020, si X order terakhirnya di Oktober 2020. Nggak ada aktivitas, maka akunnya dihapus per September 2021. Ya. Nah, di November 2022, tahun depan, November, kalau dia mau direaktivasi, jatuhnya order terakhirnya itu adalah, ini sensitif sekali, 14 bulan. Ya, jatuhnya 14 bulan. Oke, di November 2022. Jadi ngitungnya bukan dari akunnya dihapus, tapi dari order terakhir. Ya, semoga clear yang di sini ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, saat direaktivasi membeli PEP, ya, di mana jatuhnya reaktivasi terjadi kurang dari 2 tahun, maka si enroller tidak akan mendapatkan fast start bonus dan start living bonus meskipun si X saat reaktivasi membeli PEP kembali. Oke. Lalu bagaimana dengan si Z? Ya, order terakhirnya itu di Oktober 2018. Order terakhirnya di Oktober 2018. Nah, di September 2019 dia akan mengalami penghapusan akun dari sistem karena gagal memenuhi minimal 50 PV selama minimal 12 bulan. Di November 2022, saat dia ingin mereaktivasi akunnya, jatuhnya itu menjadi 25 bulan.
sejak order dia terakhir. Nah, untuk kondisi seperti ini, saat dia direaktivasi membeli PEP, berarti dia sudah lebih dari 2 tahun dibandingkan dengan order terakhirnya. Maka enrollernya akan berhak mendapatkan fast start bonus dan start living bonus. Oke, ini contoh ya. Leader X saat akunnya aktif memiliki struktur network seperti ini. Oke, lalu di sini si Anda nih. Si Anda ada di level 1 leader X. Saat aktif, saat akunnya aktif seperti ini. Ya, ini adalah jaringan yang berada di bawah si Anda. Nah, saat akun nonaktif dan dihapus, si Anda hilang, maka dua kaki ini di roll up, berada langsung di level 1 si leader X. Ya, karena si Anda tadi gagal memenuhi status aktif 12 bulan berturut-turut sehingga akunnya dihapus. Oke. Kemudian saat direaktivasi, ya ini akan di roll up, dia ingin direaktivasi. Ini diulang ya. Awalnya dia di sini, si Anda awalnya di sini, kemudian dia hilang, kemudian ini di roll up, level 2-nya menjadi level 1-nya leader X. Saat direaktivasi, si Anda akan tetap berada di bawah si leader X, sponsornya yang dulu, ya kan? Nah, dia ada di suatu tempat di bawah si X, sementara jaringannya yang lama ada di sini. Oke, jadi kira-kira kenapa kita harus menjaga status aktif, apalagi kalau kita sudah punya tim, ini salah satu resiko yang akan terjadi. Ya kan, kita harus mulai dari nol lagi, di bawah kita tidak ada siapa-siapa, kita enroll lagi, sementara di sini akan tetap berada di bawah si leader X, karena di roll up, berhubung akun kita sempat dihapus dari sistem. Oke, jadi kenapa kita menghimbau reaktivasi? Ya kan? New enrollment tentunya ibarat tubuh itu adalah darah yang mengaliri, mengantarkan nutrisi ke seluruh tubuh, gitu ya. Tapi reaktivasi itu semacam kalau kita yang rajin pijit ya, supaya tubuh bugar kembali, dipijit, direndrop gitu. Yang suka facial, ya kan, gimana caranya kulitnya diregenerasi lagi gitu. Jadi reaktivasi ini adalah salah satu bentuk regenerasi terhadap jaringan, bedanya bukan terhadap kulit gitu kan. Reaktivasi ini merupakan regenerasi. Semua orang yang pernah kita enroll punya KTP kan, nah satu nomor KTP itu akan memiliki satu nomor ID yang living, oke, sepanjang hidupnya. Jadi jangan sampai nanti Pak Ir yang akan bercerita, apa resikonya kalau ternyata seseorang dengan nomor KTP yang sama yang pernah di-enroll, kemudian mengalami penghapusan akun karena berbagai hal, terus di-enroll kembali, bisa dengan tim yang sama, tapi beda enroller, tapi satu nomor KTP. Nanti ada resiko-resiko atau dampak-dampak yang terjadi. Oke, jadi biasanya nih kalau brand partner yang bijak, dia akan bertanya, dulu kamu pernah di-enroll nggak, pernah diminta KTP nggak? Gitu ya. Jadi kalau mau misalnya udah terlanjur dihapus akunnya, mau pindah gitu kan, di bawah seseorang yang berbeda, ada prosedur yang nanti akan dijelaskan oleh Kakak Nabila. Oke, nah reaktivasi, kita udah kenal orangnya, udah sempat mengedukasi orangnya, brand partner kita yang dulu itu udah pakai oilnya, udah pernah ikut LYPR mungkin, udah pernah menggunakan semua oil gitu kan. Effortnya jauh lebih ringan, lebih kecil dibandingkan kita memulai enrollment baru. Artinya enrollment wajib dilakukan jika kita memilih karir sebagai business builder yang living, tapi reaktivasi kita seperti setengah jalan, ya kan? Orangnya sudah kenal yang living, sudah pernah pakai oil, sudah tahu kelas edukasi, sudah
memiliki mungkin beberapa material atau buku atau bahan edukasi untuk dibaca dibandingkan dengan seseorang yang benar-benar baru, effortnya jauh lebih besar. Ya, dan ketika kita berhasil mereaktivasi brand partner lama kita kembali aktif menjadi brand partner yang living, peluang kita untuk mengedukasi lebih mendalam tentang produk dan bisnis akan jauh lebih besar karena kita nggak harus mulai dari nol segala sesuatunya. Jadi reaktivasi adalah hal yang legal, hal yang dibenarkan, dan bahkan tersedia SOP-SOP yang bisa membantu kakak-kakak semua ketika memiliki tim brand partner yang terlanjur dihapus akunnya. Oke, mulai reaktivasi dari mana? Nanti kita akan ceritakan tentang database di virtual office. Bahkan reaktivasi ini bisa dicegah. Ya, reaktivasi ini sebenarnya kerja ekstra karena mungkin ada banyak brand partner kita yang terlanjur dihapus akunnya. Tapi ini bisa dicegah dengan memanfaatkan fitur yang sudah tersedia di virtual office. Kemudian sebaiknya kita melakukan komunikasi minimal sebulan sekali, terutama terhadap brand partner yang kita enroll secara pribadi. Ada banyak cara, ada banyak metode, WA, email, ya, Facebook, Instagram, dimanapun platform yang tersedia dan paling berkenan dan paling banyak kita gunakan selama ini bersama brand partner kita. Dan yang paling penting ketika kita berbicara tentang business builder, maka ini adalah tentang connecting, ya kan? Ketika kita bicara tentang connection, maka apakah kita berhasil mengenroll seseorang menjadi brand partner atau tidak? Apakah kemudian dia memutuskan untuk drop akunnya, ya kan? Tetaplah terkoneksi. Kita nggak pernah tahu kapan seseorang mendapat hidayah untuk kemudian kembali join sama kita atau bersedia direaktivasi kembali atau seperti akhirnya mungkin mengalami perjalanan spiritualnya sendiri bahwa oke, ternyata menjalankan bisnis yang living ini suatu hal yang dulu nggak pernah saya pikirkan, sekarang sangat-sangat mungkin untuk saya jalankan. Kita nggak pernah tahu ya, bahkan ada banyak leader kita yang berproses gitu kan secara internal dan semua rata-rata menjadi brand partner yang living karena tertarik dengan produknya lebih dulu. Sampai kemudian merasakan, menemukan jati dirinya menjadi leader, baru menjalankan bisnisnya. Semuanya sah-sah saja. Ya, yang penting tetap terkoneksi sampai kapanpun dan dimana. Begitu. Baik, demikian tadi reactivation 101 dari saya. Silakan lanjut, Bapak Irianto. Siap. Oke. Kalau tadi kita sudah mendengar reactivation 101 gitu ya. Nah, sekarang adalah reactivation berdasarkan conduct gitu, teman-teman. Berarti Kak Indri, kita lihat di sini pertanyaan sudah lumayan banyak, nanti baru kita akan jawab terakhir ya teman-temannya, ketika semuanya sudah berbicara baru kita nanti jawab satu-satu. Nah, saya mau tanya nih teman-teman di sini, ada yang sudah lebih dari 12 bulan nggak berada di Young Living? Coba di komentar dong. Atau cerita deh berapa bulan sudah ada di Young Living. Kak Ulfah misalnya atau Kak Ika, boleh deh cerita gitu ya. Boleh tulis sudah berapa bulan. Karena memang di sini kita mau tahu seberapa sih kemudian teman-teman paham bahwa reaktivasi ini 48 bulan. Kak Indri sudah 48 bulan gitu ya. Luar biasa Kak Ika 1 bulan. Ayo jaga jangan sampai harus direaktivasi ya, 50 PV-nya harus selalu, kalau perlu 100 PV setiap bulannya. Nah, kan rata-rata kalau kita lihat di sini ya Kak Indri, Kak Nabila, bahwa teman-teman banyak sekali yang mengikuti training dan merupakan new member gitu, yang merupakan enrollee baru gitu ya, yang kemudian tertarik banget. Nah, di sini pas banget nih kita penjelasannya. Karena sebenarnya teman-teman, untuk reaktivasi kita itu sangat menginginkan bahwa tidak terjadi reaktivasi. Dalam artian bahwa teman-teman di sini mau yang 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, semuanya setiap bulan tuh belanja minimum 100 PV. Biar tadi kata Kak Indri dapat semuanya, ya kan? Bonus-bonusnya dapat, komisi dapat, dan sebagainya dapat. Jadi jaga ya teman-teman, jangan sampai tidak 100 PV atau minimum 50 PV sebulan atau setahun 50 PV. Tapi sayang banget kan, sudah ada nomor member tapi belanja hanya 50 PV setahun. Karena kurang dari 50 PV, bye-bye. Gitu ya, kita ucapkan selamat tinggal karena teman-teman akan drop activity atau kita bilang sudah terterminasi gitu ya.
setelah 12 bulan. Tapi jangan khawatir teman-teman. Kadang-kadang mungkin ada yang kemudian join, terus kemudian pikir bahwa apa sih waktu itu saya didaftarin sama saudara saya, terus kemudian lupa bahwa punya ada menjadi member di Young Living, kemudian 12 bulan kemudian baru sadar, oh iya ya kan saya punya nih. Pas cek ternyata, wah udah drop in activity nih. Nah tadi kan Kak Indri bilang bahwa bisa reaktivasi. Benar teman-teman, teman-teman bisa reaktivasi tentu dengan memenuhi syarat-syaratnya. Pertama adalah reaktivasi sendiri dong ya, jangan si tim supportnya yang support timnya yang kemudian mereaktivasikan, atau bahkan downline-nya atau timnya yang datang untuk mereaktivasikan diri teman-teman. Datanglah ke customer service, buatlah email gitu ya untuk mereaktivasi diri sendiri. Saya mau aktif lagi gitu ya dengan nomor member sekian. Karena seperti dibilang tadi juga bahwa nomor member itu di Young Living hanya satu untuk seumur hidup, untuk satu orang, untuk satu nomor KTP. Jadi tidak dirubah-rubah. Ya, jadi bukan berarti pas kita pindah atau kita reaktivasi diri kita ulang, wah kita sudah drop in activity, saya reaktivasi terus daftar nomor baru. Itu pasti akan tidak bisa karena nomor KTP-nya akan sudah terbaca, sudah pernah didaftarkan sebelumnya. Sehingga teman-teman hanya bisa punya satu nomor member sampai kapanpun juga di kehidupan teman-teman di dunia ini. Ih, gila ya, lama banget kayaknya itu satu nomor member itu ya. Nah, ya tadi selain kita mendaftarkan diri sendiri, kemudian melalui proses verifikasi, tentu nanti teman-teman di customer service gitu ya atau member service akan melihat lagi nih gitu kan, bahwa oh iya ternyata benar sudah drop activity-nya, nomornya sama, orangnya sama, oke, kita reaktivasi. Gitu ya. Nah, terus kemudian ada lagi nih hal yang terakhir nih, bahwa ternyata pas kita reaktivasi, boleh loh kita change sponsor gitu ya. Sebenarnya change sponsor ini adalah suatu hal yang pengen kita hindari gitu ya. Kenapa? Karena harapan kita sih ketika teman-teman lagi change sudah menentukan pilihannya masuk organisasi mana sebagai seorang new member gitu ya, seharusnya sudah tahu dulu nih. Jadi pahami bahwa kita mau memasuki suatu ikut bergabung di suatu grup gitu ya, yang namanya Young Living, tentu teman-teman tahu itu adalah direct selling. Kita lihat dulu nih seleksi, pilih organisasi yang pas atau kemudian support team yang pas atau upline yang pas gitu ya, untuk kita kemudian bisa benar-benar intuit gitu. Jadi benar-benar menjalankannya sesuai dengan keinginan kita karena kita berada di tempat yang pas. Jadi harapan kita tidak ada change sponsor dari teman-teman. Atau sebagai teman-teman yang ada di sini yang sudah 1 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 48 bulan kayak Kak Indri misalnya ya, boleh kemudian berpikir dari sekarang bahwa ketika kita mengenroll seseorang, pastikan bahwa orang yang kita enroll itu paham apa yang akan mereka dapatkan di Young Living. Karena mereka ketika di-enroll ke dalam organisasi kita, mereka merupakan keluarga kita. Ya, dengan dia kita perlakukan seperti keluarga, kita kasih tahu benefitnya, kita ajak ikut training, aktivitas kegiatan di Young Living. Tentu harapannya apa? Mereka betah berada di dalam organisasi kita. Akhirnya apa? Mereka selalu aktif dan tidak perlu adanya reaktivasi. Dan yang terakhir, mereka tidak perlu change sponsor. Kan sayang ya, kita sudah merekrut gitu ya, kemudian tiba-tiba saya mau pindah karena merasa nggak pas. Tapi ternyata change sponsor ini bisa saja terjadi loh teman-teman. Banyak hal-hal yang kemudian membuat kenapa sih orang pengen change sponsor. Katakan begini, dia si A nih baru didaftarkan gitu ya, sama si upline, sama si support team-nya. Nah si upline-nya ini, aku ngomongnya upline ya biar mungkin familiar, tapi sekarang namanya sebenarnya support team. Nah si support team-nya ini atau upline ini kemudian melihat bahwa setelah didaftarkan, wah ternyata aku salah nih, salah strategi. Karena saya tempatkan si A ini ke dalam kaki saya yang sudah kuat. Bisnis buildernya udah banyak, mereka udah rajin enroll, sementara kaki saya satunya ini nih masih melempem. Sebaiknya si A ini saya pindahkan ke kaki satunya. Jadi karena alasan strategi dia kemudian men-change sponsor, memindahkan si A ini ke kaki keduanya daripada tadi awalnya di kaki pertama. Nah, Young Living, karena tadi saya bilang bahwa sebenarnya pindah-pindah orang ini, itu pindah sponsor itu bukan merupakan hal yang pengen kita rekomendasikan, maka kita hanya ngasih kesempatan pindah sponsor itu gratis selama sekali aja di dalam kehidupan teman-teman di Young Living.
Jadi selama 30 hari pertama gitu ya, dalam 5 hari pertama, misalnya kemudian si upline merasa bahwa wah salah strategi nih, seharusnya saya pindahin ke kaki kedua, atau kemudian si new enrollee ini, new member juga bilang, wah kayaknya kok saya bukan di sini nih, seharusnya saya di sana karena ada kakak saya di kaki yang sebelah sana, gitu ya. Kemudian dia mengajukan ke upline-nya, itu bisa dirubah sponsornya selama 5 hari pertama, tinggal tulis email ke customer serve atau itu customer service ya, .id@youngliving.com. Ya, jadi tinggal tulis, nanti mungkin peraturan lebihnya akan diceritakan oleh Kak Nabila, nanti dia bisa kita pindahkan gratis. Tapi lebih dari 5 hari sampai 30 hari, teman-teman tidak bisa mengajukannya ke customer service. Teman-teman harus mengajukannya ke resolution, which is adalah di global. Ya, berarti tulis email tuh ke resolution bahwa saya begini-gini dengan alasan yang tentu kuat, gitu ya, kenapa saya pindah. Nah, teman-teman bisa deh tuh pindah sponsor. Nah, dengan pindah sponsor di bawah 30 hari pertama, kalau sudah punya downline di bawahnya, atau sudah punya tim di dalam jaringannya, mereka bisa ikut pindah. Ya, jadi nggak hanya saya sendiri yang pindah, tapi saya bawa itu pasukan saya. Ikut pindah ke tempat yang baru. Ya, itu hanya dalam 30 hari pertama, teman-teman. Selanjutnya bagaimana kalau sudah lebih dari 30 hari? Nah, ini dia. Antara 30 hari, lewat dari 30 hari maksudnya ya, sampai dengan 6 bulan, teman-teman juga bisa kok gitu ya change sponsor, asal ada pertama persetujuan 3 tim support gitu ya, si upline. Harus ada upline yang menandatangani dengan memberikan tanda tangan di dalam formulir, di mana formulir perubahan sponsor ini teman-teman bisa cari di VO ya, di dalam sumber informasi member, memulai. Ya, pertama masuk ke dalam VO, terus klik sumber informasi member, klik memulai, nanti di situ ada form-form. Ambil deh salah satunya, itu adalah form perubahan sponsor, isi. Ya, dan harus ditandatangani oleh 3 upline-nya teman-teman. 3 upline teman-teman ini syaratnya apa? Adalah upline-nya teman-teman yang aktif belanja minimum 100 PV selama 6 bulan berturut-turut. Jadi nggak bisa pilih 3 upline sembarangan yang sudah sebulan lagi drop in activity misalnya, atau kemudian yang entah siapa pokoknya namanya ada ya sebagai upline, itu nggak bisa. Harus memang orang yang aktif dan paham dan dia menyetujui bahwa teman-teman mau pindah sponsor, gitu ya. Nah, tapi di sini ada biaya yang keluar. Ya, jadi gratisnya udah ya kalau 30 hari pertama. Cuman kalau udah di atas itu ada biaya yang keluar sebesar Rp560.000 yang harus dibayarkan. Kemudian pengajuannya kemana? Sama ke global, jadi ke resolutions@youngliving.com. Jadi ini tampilannya ya teman-teman. Nah, teman-teman kalau kirim 3 sponsor ini, kalau misalnya dikirimnya formnya ke global, tanda tangannya kalau tanda tangan elektronik itu harus disahkan dengan DocuSign, Doku e-sign. Jadi tanda tangan elektronik tapi dengan aplikasi. Biar keautentikan si orang yang tanda tangan ini terbaca sama si penerima di global sana. Atau tanda tanganlah secara basah. Ya, tanda tangan basah itu langsung desain sama orang yang bersangkutan di dalam formulirnya. Ya, karena memang ada kejadian di mana teman-teman ketika elektronik tanda tangannya itu tinggal ditempel, nggak diterima. Karena mereka butuh tahu ini otentik nggak nih orangnya yang tanda tangan. Ini benar nggak 3 upline ini, gitu ya. Jadi selain 3 upline ini memang harus aktif 100 PV setiap bulan selama 6 bulan berturut-turut, tapi juga harus real. Begitu tanda tangan memang dialah yang tanda tangan. Ya, kemudian setelah sampai di atas 6 bulan nih, aduh sudah di atas 6 bulan saya mau pindah sponsor, bagaimana caranya? Nah, misalnya teman-teman 6 bulan tidak aktif ya. Nah, kemudian tidak aktif nih, berhenti. Tidak aktif itu maksudnya apa sih? Oh, nggak ngapa-ngapain deh, benar-benar nggak aktif gitu dalam kehidupannya. Kehidupannya di Young Living ya, bukannya kalian sih masih bisa masak, gitu ya, nganterin anak sekolah, itu boleh aktivitas seperti itu, nggak apa-apa. Tapi kalau aktivitas kehidupan di Young Living itu seperti order, jangan deh order gitu ya. Terus
daftarin member baru jangan dulu gitu ya. Terus redeem point nggak usah deh, atau edit deh ke member service, tolong dong edit dong alamat saya pindah atau apa gitu ya. Itu kita baca sebagai aktif. Jadi benar-benar nggak ngapa-ngapain selama 6 bulan, kita nanti bisa lihat gitu ya tracknya di dalam sistem kita. Ketika teman-teman mengajukan perpindahan sponsor setelah 6 bulan tidak aktif, kita lihat oh benar tidak aktif, di bulan ke-7 teman-teman mengajukan, bayar 560.000 tanpa perlu formulir 3 apply approval, teman-teman bisa mengajukan perubahan sponsor ke resolusi. Ya. Jadi, sorry itu yang bawah itu salah tuh ya, bukan perubahan lewat dari 5 hari hingga 30. Itu adalah di atas 60 hari ke resolution@youngliving.com. Ya, ini adalah setelah 6 bulan tidak aktif. Nah, terus gimana setelah 6 bulan ini? Jadi antara 6 bulan, selanjutnya, sampai 12 bulan itulah yang terjadi. Tapi setelah 12 bulan, ini yang tadi Kak Indri cerita di depan, bahwa setelah 12 bulan lewat, teman-teman akan drop in activity, di mana kemudian teman-teman bisa melakukan perpindahan sponsor di bulan ke-13 tanpa 3 apply approval, tanpa membayar 560.000, tinggal ajukan saja ke resolution tadi ya. Nah, ini dia, tapi ada pergantian, ini untuk pergantian sponsor dan enroller, tetap teman-teman tidak memiliki enroller. Ya, jadi teman-teman bisa itu merubah sponsornya, cuman ya dengan alasan-alasan, pasti yang alasan kuat kenapa sih pengen pindah sponsor gitu ya. Kadang-kadang banyak sekali orang-orang yang alasannya macam-macam gitu untuk pindah sponsornya. Kalau saya sih misalnya sudah serap di satu organisasi, teruslah di situ gitu ya, karena pasti sama aja kok gitu. Nah, coba misalnya next-nya apa Kak Indri? Nah ini ya, jadi kalau untuk ini kayaknya di next Kak Indri. Ini juga, ini keulang tadi. Nah, lampiran dokumen yang diperlukan itu adalah adanya IKTP gitu ya, terus formnya dari DA itu distributor agreement, itu juga diperlukan. Ini awal nih kalau kita mau kayak reaktivasi lagi ya, terus starter kit 100.000 untuk pembelian produk minimum 50 PV gitu ya, melalui customer service ini. Nah, terus ada pertanyaan nih yang mungkin bisa timbul. Dapatkah member non-Indonesia melakukan reaktivasi di Indonesia? Jawabannya tidak boleh, teman-teman. Karena hanya melakukan reaktivasi di market asalnya. Jadi teman-teman kalau di Indonesia nih tiba-tiba pengen mereaktivasi dirinya di Malaysia atau di Singapura, itu tidak dibolehkan. Hanya boleh melakukan reaktivasi ya di Indonesia lagi. Oke, selanjutnya Kak Indri. Ini tadi kita sudah, Kak Indri. Next aja, ini sudah, kita next aja. Ini juga sudah, ini sudah. Oke, selanjutnya setelah ini, nah ini yang tadi Kak Indri bilang, teman-teman, bahwa kemudian kalau kita change sponsor, kita merubah sponsor dengan kita mengganti, misalnya gini, aku nggak seret nih berada di organisasi yang ini nih, mungkin karena ternyata saudara saya itu ada di organisasi sebelah sana, saya senangnya sama saudara saya nih gitu ya. Terus kita pengen merubah change sponsor kita ke saudara kita. Cuman karena kita nggak tahu ada peraturan seperti ini, kita secara diam-diam kita memasukkan KTP kita, misalnya ya KTP kita kurangin 1 angkanya, kita pindah ke dalam organisasi sebelah, pasti mau nggak mau itu lama-kelamaan akan ketahuan. Pertama, kita bisa lihat dari alamat, kita bisa lihat dari nama pasti ya, terus kita lihat dari bank account dan sebagainya. Nah, kalau ketahuan itu namanya duplicate account. Atau kalau yang paling sering terjadi itu adalah, oke, ya udah saya sudah terlanjur mendaftar di sini nih. Padahal dia sudah 5 bulan nggak aktif loh. Bulan ke-6 dia tinggal, di bulan ke-7-nya dia sebenarnya tinggal bayar 560.000, kirim ke resolution untuk pindah sponsor. Cuman karena dia tidak tahu peraturan-peraturan tadi yang kita sebutkan pindah sponsor, akhirnya dia daftarin suaminya
Ingat ya teman-teman, suami istri itu posisinya harus upline downline di dalam satu organisasi. Dia mendaftarkan suaminya di organisasi lain, dan ketahuanlah yang menjalankan tentu saja si istri gitu kan. Dia mulai tidak aktif di akun pertamanya, dan di akun suaminya dia mulai aktif. Nah, kalau ini sampai ketahuan, itu juga kita sebut dengan duplicate account. Ya, jadi ingat ya, hanya satu member, satu KTP mengelola satu membership di dalam yang living. Ya, karena kalau sampai ini ketahuan, akun keduanya akan kita terminate. Jadi kita minta teman-teman balik ke akun pertama untuk aktif. Jadi tidak ikut loh ya, downline di akun kedua nggak bisa ikut ya gitu. Oke, saya balik deh ke akun pertama, tapi saya bawa nih serombongan pasukan pindah, nggak bisa. Hanya teman-teman yang pindah ke akun pertama, sementara downline yang sudah direkrut sama teman-teman akan roll up di akun kedua, ke upline-nya teman-teman di akun kedua. Jadi sayang sekali ya teman-teman. Jadi kalau fungsinya kita paham ini reaktivasi itu apa, change sponsor itu apa, harapannya hal-hal seperti ini bisa dihindari. Duplicate account ini benar-benar sangat kita perhatikan karena kita anggap ini pelanggaran serius di yang living. Ya, jadi jangan sampai teman-teman melakukan duplicate account dengan cara mendaftarkan suami di tempat lain atau memalsukan identitas dan akhirnya mendaftarkan tempat lain. Karena sistem kita yang kita baca adalah nomor KTP sama, dia pasti nggak akan bisa mendaftarkan lagi. Nah, tentu kayak tadi Ibu Indri bilang, kalau teman-teman kemudian ada enroll baru, ini mau mengenroll, gitu, ada enrollee. Kalau misalnya penasaran ini orang apakah sudah pernah terdaftar atau belum, bisa juga ditanyakan ke kami gitu ya, atau ke tim sales gitu, tanya apakah sudah terdaftar. Jangan hanya kasih nomor KTP, kasih mungkin lengkap dengan alamat, tanggal lahir gitu ya. Dari situ kita bisa cek lain-lainnya, cross check lain-lainnya. Karena nomor KTP kadang-kadang bisa satu dikurangin atau seperti apa. Ya, dari situ menghindari hal-hal seperti ini terjadi di jaringan teman-teman. Dan yang pasti, kalau hal ini tidak mau terjadi juga, teman-teman jaga dong keharmonisan hubungan antara upline dan downline, sehingga mereka juga merasa nyaman dan merasa senang berada di dalam keluarga organisasi jaringan teman-teman sekalian. Jadi seperti itu teman-teman dari kita di Kondak mengenai reaktivasi dan juga change sponsor. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Kak Nabila. Terima kasih Pak Yanto. Oke, jadi kakak-kakak semua, tadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai do's and don'ts dari reaktivasi, kemudian account, kemudian persyaratan-persyaratannya apa saja. Nah, sekarang aku akan membahas dari sisi teknikalnya, gimana cara untuk mereaktivasi akun ketika kita memiliki tim yang akunnya sudah mati. Gitu. Oke, yang pertama salah satu caranya itu melalui virtual office. Nah, ketika kita masuk ke dalam virtual office, kita bisa login menggunakan member ID serta password yang terdata di dalam akun tersebut. Nah, nanti gambarannya akan seperti ini nih muncul. Selamat datang kembali. Nah, ketika muncul pop-up ini, bisa diklik next, Bu Indri. Nah, nanti kita bisa lihat di sini ada tombol aktifkan kembali keanggotaan saya. Nah, ketika kita klik tombol ini, nanti kita tinggal masukin data-data diri, kemudian direaktivasi. Dan itu sudah selesai. Nah, tapi kalau misalkan kita mengalami kendala, maaf Bu Indri, boleh dibalik dulu. Kalau kita mengalami kendala, terus ada tulisan pop-up, error. Nah, error nih, gimana nih? Nggak bisa lanjut, padahal pengen reaktivasi akunnya. Nah, di sini, boleh di next. Nah, ini ada cara lain. Cara lainnya yaitu menggunakan reaktivasi melalui jot form. Nah, dari jot form ini apa sih? Jadi, yang living menyediakan alternatif lain jika kakak-kakak mengalami kendala ketika reaktivasi akun. Boleh di next. Nah, untuk reaktivasi menggunakan jot form ini bisa menghubungi tim member services. Ini bisa melalui email ataupun melalui chat. Kenapa tidak melalui telepon? Karena kalau misalkan melalui telepon, kita akan susah memberikan link reaktivasinya. Karena bisa dilihat di sini, ini link reaktivasi jot form-nya agak panjang ya link-nya, jadi nggak bisa kita ingat sendiri. Nah, tapi kalau melalui chat ataupun melalui email, tim member services bisa membagi
link job form tersebut. Oke, dari link job form tersebut, ini kita hanya perlu mengisi data-data dengan lengkap. Nah, setelah data-data sudah diisi dengan lengkap, tim member services akan membantu reaktivasi akun tersebut. Nah, order yang akan terproses di dalam virtual office bisa dicek secara berkala, itu kurang lebih dalam waktu 48 jam. Nah, untuk nomor virtual account, jika menggunakan wire transfer, metode pembayarannya, ini akan diinformasikan either melalui telepon ataupun melalui email. Nah, tapi untuk jangka waktu ini 48 jam ini bisa tergantung dari kelengkapan data-data yang tertera dalam job form tersebut. Kalau misalkan sekiranya ada data-data yang kurang, itu nanti akan dihubungi kembali oleh tim member services agar bisa dibantu reaktivasi akunnya. Oke, boleh next, Bu Indri? Nah, di sini bisa dilihat di dalam gambarnya permintaan reaktivasi akun. Nah, jadi di sini ada 3 pernyataan dulu. Ini pernyataan yang harus disetujui bahwa saya memberikan kuasa kepada yang living untuk melakukan reaktivasi akun sesuai dengan data yang saya lampirkan. Kemudian saya memberikan kuasa kepada yang living untuk menagihkan pembayaran dan pemesanan produk yang sudah saya lampirkan. Dan dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang diberikan adalah benar dan sah. Jadi data-data harus sesuai semuanya. Dan tadi seperti sudah dibahas oleh Pak Rianto, satu KTP itu hanya bisa digunakan untuk satu akun yang living untuk seumur hidup. Oke, jadi bisa digunakan kembali nomor KTP-nya walaupun akunnya misalkan sudah inaktif selama 5 tahun. Itu jangan khawatir, itu masih bisa dibangkitkan kembali. Oke, boleh next. Nah, di dalam job form ini, ketika kita sudah menyetujui nih tadi pernyataan tersebut, nah di sini bisa memasukkan data-data. Email yang digunakan saat ini. Jadi email yang ingin digunakan di akun yang akan diaktifasi. Kemudian nomor ID member. Nomor ID member bisa dimasukkan. Tolong dipastikan ulang nomor ID-nya benar, tidak ada typo. Kemudian nomor HP. Nah, selain nomor HP, ada nomor PIN akun. 4 digit PIN akun yang kita buat dulu ketika kita membuat si akunnya. Nah, tapi kalau misalkan kita lupa nih PIN-nya, aduh aku lupa nih PIN-nya aku nggak nyatet juga. Nah, ini jangan khawatir, kalau misalkan kita scroll, boleh di next. Nah, ini ada bagian part, silahkan diisi hanya jika kakak-kakak lupa PIN akunnya. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Oke, tolong masukkan 5 digit terakhir dari nomor KTP. Jadi 5 digitnya saja, tidak perlu seluruh nomor KTP-nya, jadi hanya 5 digit terakhir bisa dimasukkan. Kemudian nomor telepon serta alamat email yang terdaftar sebelumnya. Nah, di akunnya yang sudah inaktif ini, nomor telepon dan alamat emailnya apa nih dulu kira-kira yang dimasukin informasinya. Nah, ini boleh di-input, serta nama sponsor dan enroller, dan tanggal lahir. Nah, nanti kalau misalkan semua sudah diisi, tim member services akan cross-check kebenaran dari data-data yang dimasukin dan akan di-compare dengan akun yang sudah inaktif. Oke, boleh next. Nah, tapi kalau misalkan kita sudah ingat, kita tahu PIN-nya, itu bisa dilewatkan saja bagian tadi. Nah, kita scroll lagi ke bawah, akan muncul halaman seperti ini. Nah, halaman ini kakak-kakak yang ingin reaktivasi. Nah, kalau reaktivasi kan kita bisa memilih sponsor dan enroller baru. Nah, jika ingin menggunakan atau memilih sponsor enroller baru, ini bisa dimasukkan informasinya. Dari nama, sponsor dan enroller siapa, kemudian nomor ID-nya, nomor member ID. Sekali lagi, make sure jangan sampai tukar. Jangan sampai nanti taunya nomor ID sponsor dimasukannya ke kolom untuk enroller. Jadi bisa di double check kelengkapan serta kebenaran dari data tersebut. Nah, kalau kita lihat ke bawah lagi, ada jenis order. Nah, kalau misalkan ingin melakukan reaktivasi kan kita harus berbelanja kembali nih. Bisa memilih belanja starter kit
starter kit yang manapun, atau bisa juga pembelian produk lain dengan minimal sebesar 50 DVI. Nah, di sini jenis ordernya, pengen essential rewards atau pengen standard order. Kalau misalkan ingin langsung dijadikan essential rewards, bisa juga silahkan dipilih, pengen IR atau SO. Nah, kemudian di bawahnya ada pilihan starter kit atau produk. Nah, di sini ada pilihan, pengen belanja starter kit aja atau pengen produk juga nih, tambahan. Nah, nanti setelah pilih antara starter kit dan produk, ada jenis starter kit pengen yang mana? Apakah pengen PEP, Premium Experience, atau pengen Basic Kit, atau ternyata pengennya yang starter kit aja yang biasa, itu juga bisa. Oke, selanjutnya, ketika kita scroll lagi ke bawah, boleh di next. Nah, akan muncul. Nah, tapi kalau misalkan aku beli starter kit doang, aku pengen ada tambahan item lainnya nih. Nah, di sini bisa di-input informasi untuk produk lainnya. Misalkan pengen tambahan 1 lavender, kemudian pengen ada tambahan 1 digest, atau tambahan 1 tips foaming hand soap. Nah, semua bisa diketik di sini, silahkan dimasukkan. Oke, nanti tim member services akan membantu memproses pesanannya sesuai dengan informasi yang diberikan. Oke, kemudian di bawahnya nih ada pertanyaan, produk pengganti. Jika ada produk di dalam daftar yang sudah dimasukkan, itu terjadi out of stock. Nah, untuk jaga-jaga nih, untuk jaga-jaga kakak bisa memasukkan item lain, produk cadangan yang sekiranya bisa dimasukkan atau digantikan jika ada produk yang out of stock. Oke, boleh next. Oke, setelah mengisi mengenai produk, nah sekarang kita masuk ke alamat dan cara pengiriman. Untuk cara pengiriman, ini tidak bisa diambil di will call ataupun di experience center di Surabaya, jadi hanya available untuk pengiriman langsung. Oke, untuk alamat pengiriman silahkan dimasukkan, ingin dikirimkan kemana. Kalau misalkan berbeda dengan KTP, silahkan masukkan alamat pengirimannya. Kemudian cara pembayaran. Nah, cara pembayaran ini ada 2. Cara pembayarannya yaitu menggunakan kartu kredit on file di dalam akun tersebut, atau bisa menggunakan wire transfer. Nah, tapi kalau misalkan, kartu kredit aku udah aku hapus datanya sebelum akunnya mati kemarin, atau aku belum ada kartu kredit yang terdaftar di akunnya. Nah, itu bagaimana? Nah, tidak apa-apa, itu bisa pilih sisi on file, nanti tim member services akan menghubungi brand partner dan akan konfirmasi. Oke, kalau misalkan ingin menggunakan kartu kredit on file, kita akan bantu reaktivasi terlebih dahulu akunnya, nanti bisa di-input sendiri di virtual office. Baru setelah itu dibantu proses lebih jauh untuk pemrosesan pesanannya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih, jika ada hal yang perlu dikonfirmasikan, bagaimana cara kami menghubungi Anda? Nah, di sini bisa melalui email ataupun telepon. Oke, lebih nyamannya dihubungi lewat mana nih? Kalau misalkan tidak apa-apa melalui telepon, bisa pilih telepon. Kalau email, bisa pilih email. Oke, nah selanjutnya, nah tadi kan Bu Indri sempat mention nih, oh ini bisa dicegah kalau misalkan biar akunnya tidak inaktif di tim support kita, di tim kita. Oke, bisa di next. Nah, ada caranya nih untuk kakak-kakak untuk melihat atau memotivasi di downline-nya, di organisasinya, kita bisa download laporan, kita bisa memantau. Boleh di next. Oke, caranya bagaimana? Kita bisa masuk ke dalam virtual office, kemudian kita klik menu organisasi, dan klik tombol lebih lanjut. Nah, setelah itu akan muncul tombol untuk download laporan. Boleh diklik next. Nah, gambarannya seperti ini nih. Nah, kalau di menu organisasi kan tuh ada downline tuh biasanya. Nah, di samping downline itu ada kolom-kolom lagi, ada halaman tampilan penuh, ada laporan. Nah, di sini di bawahnya
itu ada tombol kecil tulisannya download laporan. Nah, ketika kita mau klik si download laporan, akan muncul halaman lagi nih, pop-up box seperti ini. Nah, kakak-kakak bisa pilih, pengen data apa aja nih yang ada di dalam laporan tersebut. Laporannya nanti ketika di-download, itu akan dalam berupa file Excel. Jadi, sehingga memudahkan kita untuk memilah-milah informasi. Nah, bisa lihat di sini, kita pengen coba misalkan tanggal order terakhirnya. Kita pengen tahu emailnya. Kita pengen tahu status akunnya. Kemudian kita pengen tahu juga MWO. Apa sih ini MWO? Nah, MWO ini adalah month without order. Artinya sudah berapa lama brand partner tersebut tidak melakukan pembelanjaan. Boleh diklik next. Nah, sekarang kita sudah pilih nih data-datanya. Nah, kita download dan nanti tampilannya akan seperti ini di file Excel. Bisa dilihat ada member ID, ada nama, ada levelnya tergabung di dalam level berapa di organisasi kita, kemudian ada sponsor enrollernya, ada tanggal terakhir ordernya, beserta dengan PV-nya. Oh, misalkan Agung Widodo terakhir belanja 51,75 PV. Terus udah 8 bulan yang lalu nih. Nah, berarti dikit lagi, 5 bulan lagi, bisa saja inaktif akunnya. Atau kita bisa lihat akun yang lain. Oh, ada nih yang udah mepet banget nih. Ada Zahra dan ada Evelyn. Sudah 11 bulan tidak melakukan pemesanan. Nah, karena sudah lama, sudah hampir drop akunnya, ini kita bisa hubungi. Kita bisa reach out ke mereka. Di sini ada alamat email, ada juga nomor teleponnya. Mungkin bisa kita telepon langsung, atau bisa kita WhatsApp, atau kalau misalkan lebih nyaman lewat email, bisa juga lewat email. Oke, boleh next. Nah, selain dari si download laporan, kalau kita pengen tahu, kira-kira ada berapa sih akun brand partner di organisasi kita yang akan inaktif. Nah, kita bisa masuk ke virtual office, kemudian kita lihat di dashboard, kemudian kita scroll ke bawah di dashboard tersebut, bisa di next, Bu Indri. Nah, di sini boleh diklik next lagi. Di bagian organisasi saya, nah akan ada yang berwarna font merah, ini akan terlihat akan menjadi tidak aktif. Di sini ada 107 akun. Berarti tandanya akan ada 107 akun yang sebentar lagi akan inaktif akunnya. Nah, ini lumayan banyak ya, 107, lumayan loh. Jadi kita bisa mencegah akun-akun tersebut agar tidak inaktif. Karena balik lagi tadi, seperti kata Bu Indri dan Pak Arianto, akan menjadi PR buat kita untuk mengaktifkan kembali akun-akun ini satu persatu. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Oke, boleh di next. Ini sudah, boleh di next lagi. Oke lagi. Oke, terus. Kembali. Oke. Nah, terus bagaimana caranya kalau misalkan tadi kan ada banyak nih, ada 107 akun yang kira-kira akan inaktif. Kita kalau menghubungi satu persatu agak keder juga ya, agak memakan waktu. Nah, di sini kakak-kakak bisa masuk ke virtual office-nya, kemudian masuk ke menu organisasi kembali, dan di dalam submenu organisasi itu ada pusat pesan. Nah, di pusat pesan ini kita bisa mengirimkan email ke tim kita secara langsung, secara banyak, secara bersamaan. Bisa di next. Nah, di situ ada tombol kirim pesan dan nanti akan muncul pop-up box seperti ini. Jadi tulisannya pesan baru, kemudian ingin ke siapa, perihalnya apa, judulnya, dan isi pesannya. Boleh di next. Nah, ketika nanti kita misalkan pengen cari namanya, misalkan Indri, kita ketik Indri, nanti muncul di dalam pilihan di box tersebut. Nah, di sini namanya testing semua, karena ini akunnya tes semua. Jadi kalau misalkan aku ketik tes, nanti muncul semua akunnya. Nah, ini bisa kita pilih satu persatu. Atau kalau misalkan ingin lebih gampang, boleh di next. Kita coba klik di dalam box tersebut, dan nanti sudah
terpilah-pilah sendiri. Misalkan nih, akun tanpa auto-ship, kita pengen mengirimkan email ke akun-akun yang tanpa auto-ship. Begitu kita klik akun tanpa auto-ship, nanti seluruh tim atau seluruh brand partner di organisasi kita yang tidak memiliki auto-ship, ini akan mendapatkan email yang akan kita kirimkan. Jadi ini lebih memudahkan ya, dibanding kalau misalkan kita menggunakan email pribadi, terus email satu persatu, atau misalkan kita kontak dari WhatsApp satu persatu. Nah, di sini bisa memudahkan pekerjaan kita. Oke, boleh di next. Nah, selain itu, kalau misalkan kakak masuk ke dalam tadi ke menu organisasi, kemudian ke dalam laporan, nah ini bisa dijadwalin loh. Ada jadwalnya, bisa dijadwalin bisa per hari, per minggu, ataupun per bulan. Misalkan kita lihat di sini, akun dengan auto-ship, atau misalkan member anggota baru yang kira-kira ada di organisasi kita. Kita pengen melakukan welcoming nih setiap bulan. Nah, itu bisa di-download. Bisa di next. Nah, ketika kita klik gambar kalender kecil, nanti akan muncul pop-up box seperti ini. Jadwalkan laporan. Nah, kita bisa jadwalkan. Again, tadi bisa harian, bisa mingguan, dan bisa bulanan. Nanti ketika kita pilih misalkan harian, nanti akan ditanya pengen pagi atau malam. Oke, kemudian alamat emailnya apa, dan kita bisa klik simpan. Nanti dari sistem akan otomatis mengirimkan laporan ke kita per hari, per minggu, ataupun per bulan sesuai dengan yang sudah kita setting masing-masing. Oke, segitu dari saya. Silakan kembali ke Bu Inti. Oke, baik. Thank you, Kakak Nabila. Thank you, Pak Ir, yang sudah mengupas tuntas semua dari perspektif terkait dengan reaktivasi, ya, salah satu fitur yang legal untuk dilakukan yang bisa mengembalikan resource tim yang sudah terlanjur inactive dan drop account dan akunnya dihapus gitu ya. Tadi udah banyak sekali pertanyaan, saya coba scroll dari yang paling atas. Untuk syarat 50 PV-nya harus pembelian dalam satu invoice ya. Tempo hari saya di info member service seperti itu dari Ibu Tika. Silakan Kakak Nabila. Oke, akan aku jawab. Jadi kalau misalkan untuk pembelanjaan agar memaintain akunnya tetap aktif, itu minimal 50 PV. Nah, 50 PV ini bisa dilakukan secara akumulasi, atau kalau memang dari kita, itu menyarankan di dalam satu invoice saja. Karena takutnya nanti misalkan lupa, kemarin terakhir belanja berapa PV ya? Atau, kayaknya kemarin udah belanja, nggak usah belanja ah. Nah, nanti takutnya lupa, kemudian kelewatan, dan akunnya akan inaktif. Jadi, memang lebih baik, lebih better safe, itu langsung 50 PV dalam satu invoice. Oke, semoga menjawab ya Kak Tika ya. Lanjut dengan Kakak Gustina. Apakah benar jika jadi member di bulan 9, terus tidak belanja 3 bulan, poinnya hangus semua? Ini kayaknya poin essential reward ya, saya asumsikan begitu ya Ibu Gustina. Silakan. Iya, oke. Nah, kalau misalkan tidak ada pembelanjaan selama 3 bulan atau 95 hari untuk pesanan essential rewards, ya akunnya akan, bukan akun dari akun membernya, tapi template essential rewards itu akan terhapus. Ketika template essential reward terhapus, otomatis poinnya juga akan hangus. Jadi kalau misalkan kakak-kakak berlangganan essential reward, itu tolong pastikan rutin setiap bulannya. Karena kalau misalkan sudah lewat dari 3 bulan atau 95 hari, nanti template IR-nya akan terhapus. Jadi sayang banget poin yang sudah kita kumpulin, misalkan bertahun-tahun atau tadi sudah 9 bulan, hangus dengan begitu saja karena kita kelupaan berbelanja. Oke, semoga menjawab ya Kak Gustina.
Kakak Ulfa menjaga status aktif akun nggak boleh kurang dari 50 PVI, ya kembali ke definisi ya, tadi di Reactivation 101 yang didefinisikan sebagai aktif itu minimal 50 PVI, maksimal 12 bulan. Oke, jadi kalau kurang dari 50 PVI, akunnya jadi nggak aktif. Ya, dan kalau lanjut dengan pertanyaannya Kakak Eli, satu oil pas perlu hangus juga nggak? Tergantung apakah satu oil yang kita beli itu masih dalam rentang waktu 12 bulan itu. Kalau udah pas 12 bulan kurang dari 50 PV, maka akunnya menjadi inaktif. Ya, jadi angka psikologisnya ada di 50 PV, timeline psikologisnya ada di 12 bulan dan harus satu invoice. Ya, semakin ini puzzle-nya semakin lengkap. Dari Kakak Friska, mau nanya, saya kan udah reaktivasi akun, udah dapat balasan email berhasil, saya sudah urus koaplikan, sudah berhasil juga, tapi di VO kok akun saya masih di leg 1 suami saya. Oke, saya ulang nih ya. Saya udah reaktivasi akun, udah dapat balasan email berhasil, terus saya urus koaplikan, sudah berhasil juga, tapi di VO kok akun saya masih di bawah suami saya. Udah pernah ngubungin member service, katanya sudah berubah dari perspektif virtual office member service, tapi yang saya lihat masih belum juga berubah. Apakah itu statusnya udah beneran koaplikan atau masih di bawah suami saya di leg 1? Apakah yang harus saya lakukan sekarang agar akun yang nama saya itu koaplikan dengan suami? Kakak Nabila lagi, silakan. Oke, terima kasih. Oke, kalau misalkan sudah dapat jawaban dari tim member services bahwa statusnya sudah menjadi koaplikan, itu berarti memang sudah dibantu menjadi koaplikan. Nah, kalau misalkan dari virtual office sekiranya masih terlihat di leg 1 dari suami kakak, nah itu mungkin bisa coba hubungi kembali tim member services, nanti akan coba dibantu dicek kembali. Seperti itu. Oke, minta tolong kontak kembali untuk dilakukan pengecekan ya. Nah, ini untuk Pak Irianto nih. Pertanyaannya, dari Kakak Ivon, kalau yang mempunyai ID meninggal, bagaimana ya cara untuk mewariskan akun yang sudah ada? Hibah, waris, apapun nanti, silakan nanti Pak Irianto jawab. Dan sekalian dari Bu Melisa nih Pak Ir, email perubahan sponsor tadi harus dilakukan oleh yang bersangkutan alias pemilik akun atau boleh nggak diwakilin sama timnya? Silakan Pak Ir. Oke, dari tadi ini kayaknya yang paling laku Kak Nabila nih. Tadi saya sudah hampir, saya keluar aja nih gitu kan. Ngambek sedikit. Jangan ngambek. Sebenarnya nanyanya semuanya gini, Kak Indri tinggal ngoper. Oke, Kak Nabila jawab, oke, Pak Rianto jawab gitu ya. Jadi dia bagian pengoper. Baik, saya jawab. Jadi memang benar kita punya, kalau teman-teman teliti membaca kebijakan dan prosedur kita, di situ ada poin mengenai warisan gitu ya. Di poin mengenai warisan ini sudah dijelaskan teman-teman. Itu kalau nggak salah 4.7.1 gitu ya. Di dalam poin mengenai warisan ini benar bahwa teman-teman bisa mewariskan gitu ya apabila ada yang si brand partnernya meninggal. Tentu ada syarat-syaratnya. Pertama yang pasti kita paham bahwa ketika seseorang meninggal kan pasti ada proses berdukanya dulu ya. Cuman kalau kemudian mau mengurus si akun yang livingnya ini untuk diwariskan, harap jangan melebihi waktu dari 3 bulan gitu ya, karena nanti kalau situ sudah sampai setahun lebih baru diurus, kemungkinan tidak akan di-approve sama pihak globalnya. Jadi kalau bisa dalam rentang waktu maksimum 3 bulan kita bisa mengurus. Apa aja sih yang harus dilengkapi? Yang pertama adalah KTP si brand partner yang meninggal tersebut, KTP si pewaris dan hubungannya apa, karena diwariskannya itu adalah di keluarga dekat ya, di keluarga inti, apakah ke suami, ataukah ke anak, ataukah ke istri, seperti itu. Nah, itu harus dilengkapi semuanya, dan tentu kalau pewarisnya itu ada lebih dari 1 orang, itu juga harus ada tanda tangan notaris. Ya, misalnya ada diwariskan ke anaknya si A, padahal dia punya anak A, B, C, D. Nah, B, C, D ini harus menandatangani surat di notaris bahwa dia tidak apa-apa kalau itu diwariskannya ke si A. Karena kita tidak mau ada konflik di kemudian hari yang kemudian saling mengakui akun katakan ibunya tersebut adalah juga
haknya dia, gitu ya kan, kita nggak tahu, kali-kali si A kemudian berkembang dan sukses di yang living, kemudian si BCD-nya ini merasa bahwa seharusnya itu juga punya saya, diwariskan ke saya. Jadi kita pengen itu semua dokumen lengkap dan diserahkan ke kita, gitu ya. Nanti di situ tentu ada formulir yang harus diisi, ada kemudian evaluasi, gitu ya, yang tidak hanya dilakukan oleh kita, tapi juga di global, gitu ya. Nah, kita punya hak loh untuk kemudian bilang bahwa, oh mohon maaf kita tidak bisa melanjutkan proses ini karena satu dan lain hal. Ya misalnya mungkin dokumen tidak lengkap atau kemudian ada hal yang ada intrik di dalam para pewaris yang nggak selesai, gitu ya. Akhirnya kita tidak mau berkepanjangan, kita sudahi. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Jadi itu untuk warisan dan suksesi. Silakan lihat kebijakan dan prosedur poin 471 gitu ya. Dan kemudian tadi pertanyaan kedua, untuk change sponsor gitu ya, untuk change sponsor ini siapakah yang melakukan? Biasanya yang melakukan adalah teman-teman sendiri yang mau berubah sponsornya gitu. Jadi biasanya kalau masih awam dan belum terbiasa, suka bertanya ke tim kondak atau kadang-kadang bertanya juga ke member service, seperti apa yang harus saya lakukan, saya mau pindah sponsor, terus kita kasih tahu informasinya seperti apa sih, itu tadi sedikit banyak yang kita jelaskan bahwa kalau sudah 6 bulan itu seperti apa, kalau belum 6 bulan berarti ada 3 upline approval, berarti lihatnya di mana untuk si formnya, yang tanda tangannya siapa, kita bisa bantu sampai ngasih tahu siapa sih 3 upline approval, tapi selanjutnya itu adalah teman-teman sendiri yang bergerak mencari si upline approval-nya. Ya, untuk mendatangi, kemudian meminta tanda tangan dan sebagainya itu adalah teman-teman sendiri yang melakukan. Ya, kemudian habis itu kirim ke resolusi juga teman-teman lakukan. Nanti biasanya akan ada tektokan ya, tentu ada mungkin ada klarifikasi atau kemudian ada hal yang perlu dipertegas lagi dari tim global. Nah, itu silakan dijawab, atau kalau misalnya tidak tahu jawabannya bisa kembali ke kita nanti akan bantu memediasi antara teman-teman dan tim global gitu ya. Kalau ada permintaan ini apa sih maksudnya, kenapa harus begini dan sebagainya, kita akan memediasi. Tapi intinya adalah hal itu semua dilakukan oleh teman-teman sendiri yang memang pengen melakukan perpindahan sponsor. Gitu sih jawabannya. Oke, Bu Indri, boleh aku tambahin? Boleh. Boleh Untuk banget. poin yang tadi, untuk perubahan sponsor itu siapa yang bisa merequest. Nah, tadi benar kalau misalkan untuk diri kita sendiri itu account holder, tapi kalau misalkan posisi kita sebagai tim support atau upline ini, tadi kita salah strategi, pengen pindahin A ke kaki yang lain. Nah, kita sebagai enroller itu kita juga bisa request untuk perpindahan sponsor dan enroller dari brand partner tersebut. Jadi ada 2, bisa account holder yaitu kita sendiri atau enrollernya. Nah, tapi kalau misalkan untuk sponsor itu tidak bisa sayangnya. Jadi yang punya hak itu hanya enroller dan account holdernya. Ada batasan waktu nggak si enroller itu boleh request maksimal hingga berapa hari misalnya? Kalau untuk batas waktu tidak ada, tapi again balik lagi mengikuti peraturan yang tadi 30 hari, 6 bulan, dan setelah inaktif. Sebelum ditanya, saya nanya dulu nih, nanti kakak-kakak kan ngetik tuh, langsung dijawab aja. Oke, dari Ibu Siska Hanfi nanti boleh minta rekaman Zoom-nya ya, semua training kita, terutama yang rambutnya pair, poninya nggak miring ya. Nah, itu pasti kita lolos sensor masuk ke YouTube yang Living Indonesia. Terus nanti di YouTube yang Living Indonesia recordingnya ya Bu Siska ya. Thank you. Lanjut dengan Bu Melisa. Kalau reaktivasi melalui VO itu hanya bisa SO ya. Reaktivasi melalui VO secara langsung itu hanya bisa SO ya, Kakak Nabila. Betul sekali. Kalau misalkan kita reaktivasi sendiri melalui virtual office secara langsung itu hanya bisa SO. Nah, tapi kalau misalkan kita pengen reaktivasi kemudian langsung under ER, Essential Rewards, itu bisa menghubungi tim member services. Nanti kita bantu untuk proses jadi ER. Dilanjutkan lagi oleh Bu Ivon, berarti kita bisa langsung ER di bulan yang sama saat kita dereaktivasi. Betul. Oke, langsung terjawab. Kemudian ini dari Ibu Reni Umilasari. Jadi template IR terhapus
Artinya apakah selamanya tidak bisa order IR lagi? Biar Kak Nabila napas nih saya bantu jawab. Jadi Bu Reni, IR terhapus itu artinya bisa dibikin lagi, gitu, di-create lagi. Tapi kalau sudah 3 bulan berturut-turut tidak IR, tadi ada resiko ya, poin IR-nya akan gone with the wind, gitu. Jadi bukan dampaknya terhadap tidak bisa IR-nya, gitu kan, tapi poin IR-nya akan hangus dan pada akhirnya kalau mau IR lagi ya kita bisa create template lagi. Akunnya sebenarnya masih aktif gitu kan, cuman IR ini ada batasan waktu 3 bulan supaya template-nya tidak terhapus. Begitu, ada tambahan kan Nabila? Ya, benar. Lulus jadi member service sayangnya. Terus ada respon kayaknya tadi Bu Friska habis dijawab, langsung kucluk-kucluk masuk ke VO lagi. Halo, barusan sudah cek lagi, udah hilang saya dari relax satu suami saya. Sudah ke-update berarti. Nggak perlu ya saya ngubungin member service lagi teman-teman Kakak Nabila. Iya. Berarti sudah harus sudah colek jadi kuncinya ya. Harus colek langsung berubah VO-nya. Terjawab sudah. Oke, baik. Ada pesan-pesan untuk brand partner kita dari Pak Ir dan Kakak Nabila, karena pertanyaannya sudah habis. Mau nambahin aja, jadi meluruskan, tadi kan 3 bulan, kalau tidak 3 bulan berturut-turut tidak belanja IR, itu template IR-nya akan hapus. Otomatis template IR terhapus, poin hangus. Nah, tadi ada pertanyaan, berarti kalau misalkan kita nggak IR, bukan nggak IR, berarti kita kalau misalkan IR-nya hilang, kalau misalkan kita IR tapi poinnya itu akan hapus dalam 3 bulan, enggak. Poin ketika kita dapat itu jangka waktunya 1 tahun, baru dia akan hangus. Hanya akan hangus 3 bulan kalau tidak ada pembelanjaan selama 3 bulan berturut-turut. Begitu. Jadi masa berlaku 12 bulan itu kita harus tetap aktif IR sebenarnya, supaya si poinnya tidak hilang. Bulan 1, bulan 2 kita nggak IR, poinnya masih ada, bulan 3 IR lagi, gitu. Supaya poinnya tetap bisa digunakan dan tidak hangus. Jadi kalau masa berlakunya dengan asumsi kita selalu aktif, gitu kan, ada transaksi IR selama kita aktif itu, dia bisa 12 bulan survive di dalam VO. Gitu ya. Oke. Nah, terus kata Bu Ivon, berarti kita boleh antisipasi dong IR 3 bulan sekali. Begitu ya agar poinnya gak hangus. Perspektif yang benar nggak? Kalau misalkan 3 bulan sekali, sayang. Apalagi kalau misalkan mengikuti program yang untuk mendapatkan loyalty gift. Nah, kalau misalkan 3 bulan sekali juga, poinnya, nah setiap mendapatkan poin itu kan ada persenannya nih. Bulan ke-1 sampai bulan ke-3 misalkan 10%, nanti bulan ke-4 sampai 20 dapat 20% dan seterusnya. Kalau misalkan kita skip 1 bulan saja, perhitungan poinnya, persenannya akan ke-reset lagi. Jadi kita akan balik lagi ke 10%. Nah, makanya itu sayang banget nanti kita misalkan sudah di 20% atau sudah di 25%, karena kelewatan sebulan nanti akan ke-reset jadi 10% lagi. Jadi Bu Ivon kalau itu yang dilakukan, poin ER-nya 10% terus, gitu. Sayang ya. Dan dari Bu Elza, kelebihan ER itu kan salah satunya dapat oil free setiap 3 bulan sekali. Betul Ibu Elza, di tahun pertama. Selama 1 tahun pertama, setiap 3 bulan, hadiah loyalty gift IR kita akan dikirimkan di bulan ke-4, di bulan ke-7, di bulan ke-10, dan di bulan ke-13. Di tahun kedua yang kita dapatkan itu adalah Essential Oil Loyalty Blend. Jadi di labelnya itu tulisannya loyalty, yang nggak dijual. Artinya yang bisa punya ya kakak-kakak brand partner yang ikut IR. Nah, nanti mulai tahun kedua, berarti dikirimnya di bulan ke-25 bersama order IR di bulan ke-25. Tahun ketiga dikirimnya di bulan ke-37. Setelah 3 tahun berturut-turut kan, 12 bulan, bersama order IR di bulan ke-37. Gitu. Oke, kemudian sayang sama oil loyalty-nya yang 3 bulanan juga kalau kita IR 100 BVI, ya betul. Jadi Essential udah dirancang sedemikian rupa, yang pasti
angka atau keranjang belanja IR bisa diimprove, bisa divariasikan hanya jika kita benar-benar explore oil, menggunakan oil sedemikian rupa, belajar DIY, kemudian keluar dari zona nyaman, nggak cuma belajar oil-oil yang ada di PEP, kita punya oil emosi udah banyak banget dibandingkan 4 tahun yang lalu. Kita nggak punya inspiration, motivation, kita nggak punya surrender. So waktu itu, zaman itu kita harus belanja dengan ongkir yang menguras kantong ya, karena bila ya titip upline misalnya ke negara-negara tetangga. Tapi saat ini udah hampir lengkap loh SKU kita untuk oil. Hanya tinggal beberapa lagi sih yang belum ada di Indonesia. Jadi manfaatkan itu sebagai explore, belajar, tanya, colek upline-nya, colek leader-nya, ikut kelas ya, oil emosi, belajar afirmasi, kemudian emotional healing, dengan bantuan essential oil. Ada banyak sekali tekniknya, silakan dieksplor, percayalah sekali kecebur di dunia peroilan sebagai hardcore oiler, nggak akan ada batasan ilmu untuk belajar itu. Bahkan nanti belajar kimia organik, kimia anorganik, belajar struktur molekul. Berat ya. Itu ya. Dan suplemen kapan ya bisa masuk Indonesia? Ngarep banget. Mohon doanya. Mohon doanya biar bisa cepat masuk. Ditunggu. Ya, doanya. Oke, ada pesan Pak Ir tadi, Kak Nabila sudah berpesan. Oke, saya tadi lagi agak sedikit insecure sih dengan poni saya yang miring itu, katanya saya pengen buru-buru menghilang gitu biar gak kelihatan poninya. Cuman kalau pesan saya sih lebih ke ini sih teman-teman, memang reaktivasi itu bisa dilakukan, cuman ya tadi ya seperti saya bilang, kenapa kita harus reaktivasi kalau kita selalu aktif gitu. Kenapa downline kita harus reaktivasi kalau kita selalu mengaktifkan. Karena apa? Karena semakin mereka aktif, si tim kita dalam organisasi, berarti secara OGV kita akan selalu bertambah, ya kan? Karena kita enroll jalan, aktif member yang sudah ada dalam jaringan jalan. Jadi pasti kita akan terus menggendut. Jadi kalau teman-teman kemudian punya harapan pengen menutup rank tertentu di akhir tahun, itu bisa berjalan kalau kita selalu mengaktifkan si downline kita ini yang di dalam jaringan. Dan juga teman-teman yang sudah ada di dalam jaringan, harapannya ya memang sudah berusaha di dalam jaringan tersebut, bagaimana kita berdamai gitu ya, kalau ada sesuatu gitu, apakah bisa atau tidak, kalau bisa ya tidak perlulah change sponsor. Kalau tidak bisa ya apa boleh dibuat gitu ya. Cuman dengan adanya change sponsor, hati-hati ya dengan adanya si duplicate account. Karena kasus yang sering terjadi di Kondak itu adalah duplicate account. Dan rata-rata adalah karena menggunakan akun atau KTP suami tapi dia jalanin, atau kemudian dia mengganti nomor KTP-nya sehingga akhirnya akunnya menjadi ganda. Itulah yang kemudian juga akan kita tangkap. Sayang sudah kemudian aktif di akun kedua, sudah growing dan harus dimatikan, itu sayang sekali gitu. Jadi kalau tidak terlalu tahu nih bagaimana ya prosedur dan sebagainya, bisa lo nanya-nanya ke member service atau ke teman-teman kondak atau teman-teman sales gitu ya, atau lihat-lihat yang ada di dalam VO atau kondak corner gitu ya, di situ banyak sekali penjelasan. Jadi jangan sampai terjadi kesalahan, kecebur di tempat yang salah gitu ya. Cari tahu dulu dan kita bisa lihat solusinya apa sih sebenarnya yang terbaik buat teman-teman sekalian tanpa harus melakukan duplicate account. Begitu Kak Indri pesannya. Oke, thank you dari saya. Kalau zaman dulu tuh kan ada tagline dari HP terkenal zaman dulu ketahuan banget zamannya aku ya, connecting people gitu kan, connecting people. Nah di bisnis yang living ini kebalikannya, people connection. Artinya selagi koneksi kita baik, terhubung selalu, nggak cuman berhubungan hanya karena brand partner kita itu join di dalam tim kita gitu. Jadi topik pembicaranya nggak harus selalu tentang oil, bertanya kabar, nanyain tentang keluarganya, anaknya, orang tuanya, pasangannya. Itu adalah salah satu cara dan metode bagaimana people connection tadi tetap terjaga. Karena ada banyak brand partner yang living, tapi secara karakter belum tentu selalu cocok satu sama lain, tapi ketika komunikasinya terjaga, ini akan memudahkan kita mengkomunikasikan banyak hal. Tadi yang tabel-tabel dari Kakak Nabila bahwa kamu 3 bulan lagi akunnya menjadi inaktif loh, jadi drop account loh. Kamu
Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyain aja sama saya, gitu kan? Karena nggak menutup kemungkinan juga kenapa ada banyak yang menjadi inaktif gara-gara enrollernya susah dihubungi, misalnya enrollernya very slow respon, gitu kan? 3 hari nggak balas WhatsApp kan agak-agak awkward ya. Jadi artinya kenapa ada fast start bonus dan start living bonus itu di pundak si enroller dibebankan tanggung jawab untuk memastikan 90 hari pertama brand partner barunya sukses mengeksplor oil yang living, at least yang ada di PEP dulu, ya kan? Dan akhirnya kemudian bertambah lagi knowledge-nya. Itu sih dari kita. Alhamdulillah langit sudah biru kembali. Dengan sini, semoga kita sehat selalu ya. Thank you Kakak Nabila, Pak Irianto untuk berkenan hadir menemui brand partner. Terima kasih. Semua thank you ya sudah survive hingga akhir. Semoga mendapatkan manfaat dari apa yang kita sampaikan hari ini. Salam sehat selalu, tetap semangat, selamat Spray Indonesia. Bye bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam.